karena kondisi, karena situasi yang kita hadapi, sekalipun situasi ini juga masih tetap seperti itu, tapi kita melakukan satu tuntutan untuk mentaati protokol kesehatan. Saya lihat ibu itu tidak pakai masker, Ibu Julia. Maskernya kemana, Bu? Ibu, tolong diambilkan masker. Kalian ambilkan masker. Ada yang tidak punya masker? Siapa lagi? Ibu juga ini, dua. Ya. Jadi ingat, COVID itu ada di sekitar kita. Bukan sudah selesai. Ya. Cara satu-satunya untuk mengantisipasinya adalah memakai masker setiap kita beraktivitas keluar dari rumah. Yang kedua, selalu cuci tangan. Masuk keluar toko cuci tangan. Pergi belanja sesuatu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Karena kalau kita mungkin baru pegang sesuatu, tiba-tiba kita korek hidung, ada virus masuk. Yang ketiga, jaga jarak. Ya, makanya saya minta kita bisa bertemu tapi jaga jarak dengan pembagian kelas. Hari ini kalau tidak salah 4 kelas saja. 4 kelas. Dan ini kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini. Karena 4 bulan sudah lewat, ya mungkin sudah lama. Sampai mungkin ada yang sudah lupa di mana tempat PPA. Ada yang sudah lupa. Ya, harap enggak ya. Ya. Oke. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena saya di PPA ini tidak pernah mendengar tentang adanya ODP atau PDP. Ya. Saya bersyukur. Yang bahayanya OTG. Orang tanpa gejala, tapi masih ada yang lebih bahaya, satu lagi, OKB. Tahu itu? Orang kepala batu. Ya. Dibilang pakai masker, malah dia yang marah. Orang yang menasihatinya gitu kan. Nah, ini paling banyak di Indonesia ini, OKB. Ya kan? Kalau kita taat saja, situasi ini sebenarnya kegiatan itu bisa berjalan dengan ketaatan. Cuman udah lagi bagus-bagus zonanya sudah hijau, tidak ada kasus. Besoknya kata mereka rasa udah bebas lah, mulai berkerumun, nongkrong lah, kumpul lah, terjadi lagi. Ya naik lagi jadi kuning, ya kan? Akhirnya ditahan lagi, ya kan? Tidak jadi lagi bebas gitu. Ya. Apalagi kalau kita ke pasar kan, wah berbahaya. Jadi kita mulai dari siapa? Mulai dari diri kita untuk mentaati itu, untuk melakukan itu. Nah, saya selalu mulai pertemuan ini dengan mengapa PPA ini ada. Mengapa saya mau buka PPA? Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan. Hidup kita itu harus dimulai dari situ. Kalau kita tidak ada rasa takut kepada Tuhan, maka kita akan merasa, ya kita bisa segala-galanya, tapi ternyata tidak bisa. Kan? Ayat kedua yang menjadi landasan, Roma 1 ayat 16, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita kecuali Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan untuk datang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu yang menjadi keyakinan kami. Sehingga kita ada hari ini, kita diselamatkan. Bayangkan virus yang kecil aja dunia sudah kebingungan berbulan-bulan.
Kira-kira duitnya mungkin sudah mau hampir habis semua, pemerintah pun punya duit sudah terkuras habis. Hanya untuk ngurusin virus yang tak kelihatan. Ya. Dan kita belum tahu dunia ini, mungkin besok akan datang lagi yang lain. Tapi hanya ada satu yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita, yaitu Injil, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, Ibrani 1 ayat 11-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 7 tahun lalu tidak ada yang terlihat di sini. Ada orang kumpul, ada anak-anak kumpul, tidak ada. 10 tahun lalu saya masih bermimpi. Wah, saya rindu ada anak-anak karena saya melihat di tempat-tempat lain. Mereka itu anak-anak semua dikumpulkan, ada pertolongan bagi mereka semuanya. Ya. Saya berdoa dengan iman, bukan buktikan. 7 tahun berjalan hari ini. Kalau 7 tahun itu kan berarti kalau anak itu sudah mau masuk SD, berarti dia akan mulai tahapan baru dalam hidupnya. Ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali dengan iman. Saya tidak punya kemampuan. Gereja ini juga tidak punya kemampuan untuk menolong Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita semua. 321 anak. Tidak sanggup. Tapi dengan iman kita berharap Tuhan menolong dan terjadilah apa yang disebut dengan kemitraan, kerjasama. Sehingga kita ada kerjasama Bapak Ibu, kerjasama saya dengan gereja ini dengan Compassion, kerjasama dengan orang-orang yang ada yang menolong kita dan sebagainya. Yang berikut ayat terakhir, Kolose 3:11. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bayangkan kalau saya melakukan ini bersungut-sungut, kadang-kadang capek dia, ya kan? Harus mikir, aduh gimana lagi mau bikin ini, mau bikin itu. Ya. Tapi karena saya merasa saya melakukannya dengan sukacita dalam nama Yesus, maka kita bisa menikmati bersama-sama. Kita melakukan di dalam nama Yesus, karena Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Dan saya juga rindu supaya Bapak Ibu Saudara menikmati hidup di dalam Yesus yang memberikan keselamatan. Pusat pengembangan anak. Ini ada survival, dari survival ya, dari kelas survival. Bukan? Ya survival, ini survival, bawa bayi. Halo? Ya PPA, tapi bagiannya kelasnya survival. Nah, ini belum tahu itu karena baru. Ya? Siapa yang itu? Ibu kan? Kakaknya. Oh ini berarti ada bayi tapi tidak masuk di survival. Oke, home base. Ada yang survival katakan? Ya ini survival. Tapi kok bayinya tidak ada? Bayinya ada satu. Ditinggal di rumah. Ya, oke. Jadi PPA itu ada namanya survival program. Survival itu dari bahasa Inggris survive. Survive artinya bertahan. Bertahannya, Alan. Bertahannya. Ya. Hah? Apa? Ketahanan hidup. Bertahan hidup. Karena apa? Bayi itu kan itu bertahan hidup antara hidup dan mati kan dengan orang tua loh. 6 bulan, 9 bulan, apalagi waktu dilahirkan. Ya, antara hidup dan mati. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada survival yang baru dimulai 3 tahun lalu. Dan ada home base. Home base itu usia 35. Kalau dulu home base tetap berkegiatan kelas, sekarang tidak lagi. Dikunjungi di rumah dan ada kelas yang namanya kelas center base.
yaitu datang berkegiatan di usia mulai dari 6 tahun sampai 20 tahun. Ya. Sekarang kita sudah ada di 15 tahun anak-anak kita dari yang pertama. Nah, PPA itu adalah lembaga pelayanan yang menjadi bagian dari gereja ini, Gereja Baptis Iman, yang bekerja sama dengan Compassion Indonesia untuk melayani semua orang. Semua orang kita layani dengan memenuhi dengan tentu syarat tertentu, khususnya anak-anak, bagi ini catat, bagi orang tua yang mau bekerja sama dalam program pengembangan anak secara holistik. Pengembangan anak secara holistik. Jadi PPA itu singkatannya Pusat Pengembangan Anak. Yang baru ingat-ingat, PPA itu Pusat Pengembangan Anak. Ya. Pusat Pengembangan Anak. P pusat, P yang satu kedua pengembangan, P yang ketiga anak. Ya, pusat itu menunjukkan sebenarnya aktivitas yang kita lakukan ada di lingkungan gereja ini. Ya, ini. Tapi karena kebutuhan berkembang, sehingga anak 35 kadang-kadang ada kesulitan orang tua mengantar, ada kerepotan, kita bikin program kunjungi di rumah. Seperti itu. Juga ada program-program pengembangan yang harus dilakukan, khususnya anak-anak yang sudah usia remaja. Jadi jangan yang punya anak remaja jangan heran nanti ketika anak-anak datang berkegiatan, mereka tiba-tiba kumpulnya di warung kopi, ya, atau pergi ke taman sambil ngobrol. Ya. Karena itu merupakan bagian dari program, ya, pusat pengembangan anak yang terfokus dalam lingkungan gereja, karena yang melaksanakan adalah gereja. Yang kedua pengembangan. Pengembangan itu dari 4 aspek. Aspek intelektual, pendidikannya, pengetahuan, aspek fisik, supaya dia sehat. Ya, kalau ada yang tinggal ada beberapa anak yang kita harus kasih support untuk makanan bergizi lebih karena kekurangan gizi. Aspek sosio-emosional, pembentukan kepribadian dan karakter, dan aspek spiritual atau kerohanian, hubungannya dengan Tuhan. Hidup kita tidak ada apa-apanya tanpa hubungan dengan Tuhan. Makanya kita mulai dengan takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan, permulaan segala-galanya. Takut akan Tuhan, apalah arti semuanya kalau tidak ada takut akan Tuhan. Banyak duit pun, COVID menyerang pun kita nggak bisa belanja apa-apa. Kita nggak bisa kemana-mana sekarang. 4 aspek ini didasarkan kepada teladan Yesus. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus menjadi manusia dari bayi berkembang menjadi besar. Dia tidak turun seperti simsalabim berluk langsung seperti Power Rangers dulu, tidak. Dia berkembang, dikandung oleh Maria 9 bulan 10 hari, dari bayi besar bertumbuh secara fisik, secara hikmat, ya, secara sosial dia bergaul, dan secara rohani. Jadi itu landasan kita. Anak itu adalah pribadi yang utuh, unik, dan sedang berkembang, sehingga memerlukan bimbingan, perlindungan dari orang dewasa. Karena itu anak itu lemah, belum tahu apa-apa, perlu bimbingan. Usia kita di sini adalah perekrutannya 1 sampai 8 tahun. Usia pengembangan di PPA kalau dia umur 1 tahun ada di sini dari bayi, berarti ada 20 tahun atau 21 tahun, ya kan? Kalau yang masuk 5 tahun berarti ada 15 tahun. Ya, kecuali yang terjadi dihapus keluar karena mungkin pindah tempat, karena sudah bekerja dan sebagainya. Ya. Jadi PPA lembaga Kristen dalam tanggung jawab pelayanan pengelolaan Gereja Baptis Iman Pondok Indah
bersama compassion dengan tujuan. Ini tujuan bersama, membebaskan anak secara holistik dalam kemiskinan di dalam nama Tuhan Yesus. Membebaskan anak secara holistik. Biasanya kemiskinan kita cuma ukur dari sisi apa? Materi, uang. Ya. Tapi ini kemiskinan secara holistik. Dan yang bisa membebaskan secara holistik jiwanya, tubuhnya, sosio-emosionalnya, pengetahuannya, dalam keyakinan iman, hanya di dalam nama Yesus. Orang bisa pintar, hebat, tapi tidak percaya Tuhan, tidak takut Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Dengan kepintarannya dia buat masalah, ya kan? Dia buat kekacauan dan sebagainya. PPA bukan tempat penitipan anak, bukan tempat bimbingan belajar, bukan. Kalau mau buka bimbingan belajar, nanti saya mau buka bimbingan belajar sendiri. Ya. Bukan menjadi bimbelnya, bukan. Ya. Saya bisa buka bimbel, tapi bukan PPA, bimbel sendiri gitu. Mungkin pesertanya nanti anak-anak PPA gitu, ya kan? Bukan tempat pengganti sekolah, tidak usah sekolah. Yang penting sudah ikut PPA, nggak bisa, ya kan? Tujuan kita supaya anak berkembang dalam pendidikan. Bukan tempat minta bantuan. Ya. Ada orang kata, Pak, saya mau minta bantuan memasukkan anak ke PPA. Tidak ada, Bu. Saya bilang saya tidak punya duit, mau kasih bantuan, tidak ada. Ya. Bukan tempat meminta bantuan dan lain-lain, tapi PPA adalah tempat kita bersama-sama berkontribusi, bekerja sama, mengembangkan anak secara holistik. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Apa yang compassion bisa buat, compassion buat. Apa yang Bapak Ibu bisa buat kepada anak, buat. Untuk perkembangan. Motonya, membangkitkan generasi Daniel dan Esther untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Membangkitkan ada anak-anak kita menjadi generasi Daniel. Daniel itu adalah orang buangan yang tidak punya apa-apa, tapi bisa menjadi pemimpin di 3 masa pemerintahan di Babel. Esther juga seperti itu. Dia seorang Yahudi, tapi akhirnya dia menjadi ratu permaisuri di sebuah kerajaan. Artinya dia menjadi pemimpin, menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Bukan pemimpin. Pemimpin bukan pemimpin. Pemimpin yang pimpin nanti saya besar, saya jadi ini, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya kan, sekolah nggak mau, apalagi kerja nggak mau. Dan bagaimana mau jadi pemimpin? Mimpi jadi, ya kan? Nanti saya seperti ini. Ya. Itu moto PPA. Jadi PPA adalah wadah pengembangan anak secara holistik dalam tanggung jawab kemitraan dengan kita. Saya sendiri tidak mampu kerjasama dengan orang lain, dengan gereja, dengan compassion. Compassion juga tidak punya apa-apa, tapi dia kerjasama dengan orang-orang yang mau menolong. Tapi tidak bisa juga kita kerjasamanya juga dengan apa? Dengan orang tua. Bapak Ibu sekalian ada di sini. Visinya mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang penuh harapan dengan dilandasi takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Mari kita persiapkan anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang penuh harapan. Karena apa? Tantangan masa depan lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang. Ini karena panas. Kita persiapkan anak-anak kita supaya mereka memiliki masa depan yang penuh harapan. Tujuan strategis yang diharapkan supaya dengan kita bersama-sama kita dapat memenuhi panggilan dan potensi anak. Satu, anak dan pemuda. Pemuda maksudnya karena kan mereka akan sampai usia 20 tahun. Sekarang sudah ada 16 tahun kita di PPA. Karena 7 tahun lalu dia mendaftar. 7 tahun lalu kurang 16 berarti
9 tahun, berarti paling tua dia mendaftar umurnya. Belum 9 tahun. Anak dan pemuda bertumbuh menjadi murid secara holistik. Murid itu artinya selalu belajar. Selalu belajar. Yang kedua, anak dan pemuda berpartisipasi aktif dalam program. Saya sudah bicara dengan tutor kemarin. Karena ada anak-anak yang sudah mulai memasuki remaja, mereka bukan lagi selalu kita kasih. Sekarang bagaimana kita membuat mereka juga terlibat, membantu. Mungkin dia jadi pendamping di kelas anak kecilnya, di kelas kecilnya. Ya. Mungkin dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat mereka bisa tahu tentang kehidupan secara mandiri. Yang ketiga, anak dan pemuda sehat secara fisik, sehat. Ya, jadi kita juga ingatkan kepada anak-anak kita, kalau berkegiatan di luar pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau enggak bawa hand sanitizer. Jadi ini tujuan strategis harapan kita di tahun ini, supaya anak-anak kita terus belajar, supaya anak-anak kita mengalami suatu keterlibatan, berkembang. Dia mandiri, dia mulai menjadi pemimpin, dan pada akhirnya dia juga sehat secara fisik. Ya. Prinsip kemitraan masih sama, belum berubah. 20% Bapak Ibu, 80% bahkan sampai 90% kalau kesehatan itu untuk orang tua. Untuk PPH maksudnya. 20% Bapak Ibu, 80-90% orang tua sampai 80%. Bisa saja ada yang 50%. Tapi kebanyakan hari ini sebagian besar 80%. Kalau kesehatan sampai 90%. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sakit, anaknya atau pengasuh utamanya pergi berobat, biayanya 1 juta, berarti kita gantinya 900.000. Bapak Ibu bayarnya 100.000. Seperti itu. Jadi kerjasama, kontribusi kita. Siap mentaati semua peraturan dan ketentuan yang kita buat. Siap melindungi dan menjaga anak. Ya. Siap mengantar dan mengajar anak. Siap berpartisipasi bersama anak dalam program yang dijalankan oleh PPA. Apalagi dengan sekarang ini yang namanya sistem daring. Ini sudah sekolah hari ini, tapi tidak sekolah. Ya kan? Daring. Jaringan, jadi sistem internet. Sekarang guru itu bukan lagi guru kelas. Guru tinggal fasilitator. Guru itu sekarang adalah apa? Orang tua. Jadi mau tidak mau orang tua yang nggak tahu internet pun terpaksa buka internet. Ya kan? Yang nggak tahu matematika apa boleh buat, harus belajar matematika karena anak bertanya, Bu, ini 5 tambah 7 kali 9 kurang 1 berapa? Nggak tahu, ya kan? Ya. Seperti itu sekarang. Di PPA juga, jadi bisa dikatakan 4 bulan kita sudah jalani dengan anak-anak. Masih ada kendala. 1, setelah saya evaluasi dengan teman-teman tim staff tutor, 1 kendalanya adalah ada orang tua yang tidak punya HP Android. Ada yang coba angkat tangan di sini, ada tidak? Berapa orang? Supaya saya tahu. Ya. Siapa tahu saya mau belikan gitu. Berarti tidak ada Pak Ustaz. Kan? Jadi tidak jadi beli. Aman. Ya, aman. Ya kan? Yang kedua, kendala kedua, kuota. Ada HP, tapi tidak ada kuota. Tapi anehnya, kalau dia ke Facebook, bikin status ada kuota. Kalau anak mau belajar, dia bilang kuotanya tidak ada. Nah ini tanda-tanda besar ini dia, orang tua nih, ya kan? Kalau sampai segitunya. Nah, akan terjadi penghapusan kalau anak kurang dari 80% kehadiran atau 30 hari berturut-turut tidak hadir. Bersyukur di masa COVID ini ada kebijakan. Kebijakannya, tutor bisa berinisiatif cari, kasihkan tugas supaya dianggap hadir anak. Bahkan ada satu anak yang pulang, hampir sudah mau dihapus. Tapi dibilang untuk masa COVID ini, tolonglah dulu anak itu, kasihkan dia tugas, hitung berapa hari dia tidak masuk. Oh 10 hari,
Jadi tutor bikin tugas 10 tugas. Ya, kasihkan ke dia yang kerja. Mungkin tugasnya cuci piring, tugasnya bantu mama nyapu, ya kan? Tugasnya tulis huruf A sampai Z, tugasnya hitung 1 sampai 10. Ya, atau kan sekarang ada itu video ya, bikin video call WA, ya, menyebutkan mengapa COVID ini terjadi, apa akibatnya, apa dampak positifnya. Kalau anak bikin video di rumahnya, dia sudah hafal, ya sampaikan, kirim ke guru, itu sudah dianggap hadir dalam konteks sekarang ini. Ya. Jadi itu menolong. Hingga tapi masih ada juga yang dihapus dalam masa COVID, 4-5 anak dihapus. Kemarin kita posisi 326, sekarang turun 321. Harap itu tidak ada. Orang tua tidak siap bekerja sama dan tidak mau mentaati peraturan di PPA, otomatis dihapus. Ya kan? Terjadi peningkatan kehidupan ekonomi, orang tua udah punya mobil 2, 3, 4, 5, masa ikut PPA lagi, kasih orang lain lah. Ya kan? Orang tua mengundurkan diri atau anak tidak siap mengikuti kegiatan PPA ini. Yang dihapus terakhir ini satu, ada anak yang sudah tidak siap karena sudah keasikan, lebih senang ikut rombongan teman-temannya daripada ikut PPA, karena sudah agak besar ya. Ini kadang-kadang pengaruh lingkungan loh, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang kita ingatkan. Nah, masa COVID ini kita sudah hidup 4 bulan stay at home. Apa akibat stay at home? Satu, kita kesepian. Ya kan? Di satu sisi kita mungkin bermanfaat karena apa? Lebih banyak di rumah dengan keluarga. Tapi ternyata penelitian mengatakan bahwa masa stay at home banyak terjadi KDRT. Ada di sini? Nggak ada ya? Saya harap tidak ada di PPA kita. Saking tinggal di rumah terus, ya kan? Ya kan? Mungkin istri suruh sedikit bapak yang duduk lagi nonton atau apa, marah, ya kan? Marah akhirnya mungkin mukul. Nah, yang kedua adalah karena mungkin tidak kerja kan, istirahat. Yang kedua kehilangan produktivitas. Tinggal di rumah terus nggak bisa kerja, ya otomatis sudah dapat uang loh. Jadi ini mengakibatkan setelah agak berjalan, pemerintah juga kesulitan. Bayangkan kalau dia kurung semua orang di rumah, menjadi apa? Bagaimana ekonomi? Bagaimana orang makan? Dia belum sanggup kasih makan. Di India di lockdown, menjadi kekacauan. Orang kelaparan. Ini bencana seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, kesempatan itu diberi mulai Juni kemarin, dibilang new normal. New normal itu artinya normal tapi new. Silakan berkegiatan, beraktivitas normal tapi new. New-nya apa? Pakai masker, kemana-mana pakai masker, sampai nggak kenal lagi orang di jalan karena nggak tahu. Semua pakai masker, cuci tangan, masuk kantor, keluar kantor, masuk rumah, keluar rumah, cuci tangan. Pergi ke Alfamart, cuci tangan. Duduk biasanya, hei, sekarang, hei, ya kan? Mesti jaga jarak, ya kan? Walaupun, ya kadang-kadang nggak tahan juga, kadang-kadang ya. Tapi biasanya mungkin kalau karena saking semuanya sudah saling tahu, ya, kadang-kadang bercanda juga. Tetapi untuk mengantisipasi ini kita tetap harus mematuhi ini. New normal artinya diberi kesempatan kita beraktivitas dalam keadaan normal, tapi baru. Yang baru itu apa? Pakai masker tiap hari, tiap saat. Ya cuci tangan terus, duduk jaga jarak jauh-jauh. Kemarin kan diizinkan sekolah bisa dibuka mulai tingkat SMA, tapi hanya bisa duduk satu kelas itu dari 30-an orang hanya bisa 50%. Artinya satu kursi satu orang.
Tapi karena terjadi fluktuasi, tidak ada ketetapan status, berubah lagi. Akhirnya sekarang dibilang tidak boleh buka tatap muka. Ya, ini tantangan lagi bagi kita. Tetapi tergantung kondisi daerah masing-masing. Makanya saya begitu di normal langsung mulai ibadah hari Minggu, mulai bulan Juni kemarin sampai hari ini. Tapi tetap juga harus mengikuti protokol kesehatan. 3, jaga jarak, cek suhu tubuh. Sudah tahu tadi dicek nggak? Ada, ada ya. Sehat semua berarti kan? Di bawah 36 derajat 30, di bawah 37 maksudnya. Ya. Nah, kita bersyukur. Nah, ada beberapa rencana program memasuki tahun fiskal ini, di mana dalam 4 bulan banyak program yang tidak bisa kita jalankan. Ya. Tapi ada yang tetap kontinu, yang bisa dijalankan. Yang pertama, dukungan bagi ibu hamil dan bayi menyusui masih tetap dibuat. Karena itu kan dikunjungi di rumah. Pemeriksaan kesehatan sebulan sekali, digilir masih bisa dilakukan. Ya. Tapi ada yang mungkin tidak bisa, termasuk obes masih bisa. Yang kedua, dukungan pendidikan anak, mulai dari PAUD, TK, SPP-nya masih tetap. Ya. Yang saya cancel kemarin, kalau ada yang tukar, April, Mei, Juni tidak ada bimbel, karena saya tahu tidak ada bimbel. Semua kerjanya online. Yang berikut SD, SMP, SMA, ya, terus jalan terus, tetap seperti ini. Yang ketiga yang masih tetap berjalan terus, dukungan kesehatan penerima manfaat Medrem. Dukungan kesehatan kalau anak sakit, orang tua yang menjadi pengasuh utama, atau kakak atau adik anak sakit, ya, itu masih bisa karena itu hanya bawa nota, nanti diproses gitu. Dan itu tidak bisa langsung. Kalau kemarin kan ada aturan saya 500 ya, 500 ke bawah ya. Tapi sekarang tidak lagi, tukar tunggu 2 minggu paling tidak, lamanya baru dikembalikan. Karena tunggu pengembalian bersama. Yang ketiga, keempat, dukungan kelas-kelas pengembangan. Nah, di program ini kita ada beberapa kelas pengembangan yang direncanakan. 1, kelas pengembangan musik. Jadi saya minta kepada tutor anak yang punya bakat musik. Dan musik kan tak kumpul bareng-bareng, kan dia satu-satu sendiri, jadi bisa dilakukan. Dia datang kursus, dia datang latihan satu-satu. Musik. Kedua, kelas pengembangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa dikelompokkan 5 orang. Kelas pengembangan nari juga begitu. Tamborin. Ya, ini kita akan kembangkan di program bulan ini, di tahun fiskal ini untuk kelas-kelas pengembangan ini untuk kita jalankan. Nah, yang berikut, dukungan untuk program ketahanan pangan keluarga. Kita sudah melakukan 2 kali kegiatan pembagian sembako. Tapi tidak mungkin kita terus-menerus bagi sembako. Tidak sanggup. Jadi, ada perencanaan program untuk ketahanan pangan keluarga dengan cara ini yang akan dibuat, tapi tergantung kesiapan Bapak Ibu. 1, bikin polybag. Saya sudah buat itu. Dan beberapa minggu, 1 bulan berlalu saya sudah makan sayur enak dari hasil tanam sendiri, nggak beli. Bikin polybag. Kami mau siapkan polybag, mau siapkan tanah, bahkan pupuk 1 kali, selebihnya beli sendiri pupuknya, dan bibit. Yang bisa, yang mau, ya, yang mau. Makanya nanti ada daftar hadir Juni. Apakah daftar hadir itu sudah belum dibagi kan? Jadi nanti ada daftar hadir, Bapak Ibu akan menulis
nulis saya mau tanaman rumah polimer. Kedua, pelihara ikan lele. Ada yang makan ikan lele di sini? Tidak ada ya? Oh ada. Pelihara ikan lele dalam apa? Ember. Saya ada 2 ember di belakang. Ada 1 kolam di sini, ada 1 kolam terpal di belakang. Dan bikin. Itu PPA. Jadi nanti mungkin 1 bulan lagi kalau dia berhasil, udah lumayan besar sekarang, ya yang di belakang lebih besar, saya mau jualnya nih kepada orang tua semuanya. Belinya, karena itu akan kembali lagi ke PPA bukan ke saya, ya. Jadi orang tua beli lelenya dengan harga, nggak usah bilang di pasar, pokoknya lebih rendah dari pasar, karena untuk kita, ya kan, supaya bisa lagi beli bibit untuk berikutnya. Nah kalau ada yang mau pelihara budidaya ikan lele di ember dan di atasnya ada sayur hidroponik, ya, tanam sayur, nanti waktu daftar sama Juni supaya saya bisa tahu, oh ini orang tua yang mau ini, dan kita bisa melakukan intervensi program dukungan ketahanan pangan. Karena tidak ada pembagian sembako di bulan ini lagi. Ya mungkin di RT dapat kan? Tidak dapat? Ada. Aduh, BLT siapa dapat BLT? Ada beberapa orang dapat BLT. Ya. Jadi, dan kita kemarin ada 36 keluarga yang mendapatkan dana bantuan khusus disaster. 36 saja memang yang dapat, ya, dan sudah dibagikan semuanya. Jadi ini nanti didaftar sama staf Juni sekretaris, nama ibu, anaknya nama siapa, tapi 1 anak, namanya 1 orang tua, punya keluarga. Jadi tidak perlu dua anak ditulis, ya kan? Dan ini juga bisa melatih anak di rumah. Dia pelihara atau dia nanam. Ya. Nanamnya paling apa? Sawi, kangkung, bayam, bisa terong, ya. Bisa macam-macam dan sebagainya. Jadi itu rencana pengembangan program kita untuk bulan Juli ini. Nah bulan ini tinggal sisa 3 minggu. Nah kita harap ini bisa direalisasikan. Setelah saya dapat data, saya tidak mungkin, oh saya beli polybag semua saya bagi-bagi sampai di rumah cuma disimpan, tidak dipakai, tidak dibuat. Atau saya beli ember-ember semuanya lalu kasih ini ember, tapi sampai di rumah cuma ditaruh tampung air kosong, ya kan? Nah, rencana kegiatan pembelajaran untuk tahap ini, yang pertama tentu tetap ikuti protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan kita ada perencanaan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara kombinasi antara daring dan luring. Daring itu dalam jaringan internet, luring itu luar jaringan, jadi tidak ada jaringan. Jadi penolong, dan itu nanti tutor staff akan tahu itu. Yang kedua, di dalam program ini ada pengaturan rombongan belajar bergilir. Jadi kalau kemarin satu kelas biasanya kan 15-20 orang, nggak bisa masuk satu kali 15-20 orang. Kita hanya bisa toleransi 8-10 orang per kelas. Jadi misalnya akan dijadwal, oh jam 10 sampai jam 11.30 nama-nama ini yang ikut kelas ini. Nanti jam 2 sampai jam 3 nama-nama ini yang ikut kelas ini. Jadi nanti akan diumumkan lewat grup WA, diingatkan oleh tutor mentor, dia yang mengatur anak ini sampai ini masuknya jam sekian. Dan pertemuan kita hanya akan dilakukan 1,5 jam yang biasanya 3 jam. Untuk masa COVID ini 1,5 jam. Seminggu 1 kali pertemuan.
sampai hari Jumat. Tapi untuk supaya dia memenuhi 2 kali dalam seminggu, yang 1 minggu itu, yang 1 kali itu digantikan dengan pertemuan daring. Apakah WA, apakah tugas, apakah Zoom meeting dengan anak-anak, ya, terserah dari tutornya. Ya, jadi tolong kalau misalnya ada tugas yang dibawa, diantarkan, dikerjakan oleh anak-anak, suruh anak mengerjakan, karena itu adalah perhitungan jumlah kehadiran kedua. Ya. Kalau dia menyelesaikan mengerjakan, itu dihitung anak hadir dalam kegiatan kelas kedua, sehingga absennya tidak bolong. Jadi berarti apa? Satu minggu hanya 1 kali pertemuan selama 1,5 jam, bukan lagi 3 jam. Tetap dapat makan anak-anak ini, tetap dikasih makan. Ya 1,5 jam sudah termasuk dengan makan mereka itu. Apakah pagi atau siang? Pengaturan dan jadwal nanti akan dimulai pada tanggal 20 minggu depan berarti, bukan sekarang. Nah, kerjasama dan keterlibatan orang tua yang pertama, usahakan komunikasi WA itu aktif. Kalau tidak ada WA, mungkin ada kakak dalam rumah itu, ya, yang punya WA, titipkan. Ya. Karena masih ada yang tidak punya WA, sehingga berita-berita yang disampaikan tidak sampai. Yang kedua tentu komitmen perlindungan anak. Kita juga akan menandatangani komitmen perlindungan anak di tahun fiskal ini. Apa itu komitmen perlindungan anak? Menjaga anak, mengasihi anak, melindungi anak, tidak melakukan kekerasan terhadap anak, tidak melakukan pelecehan, tidak memaki-maki anak. Itu semua termasuk dalam kaitan dengan perlindungan anak. Menjaga anak, menyekolahkan anak, itu perlindungan anak, artinya tidak menelantarkan. Yang berikut, kehadiran dalam pertemuan kegiatan seperti ini atau kegiatan khusus. Dan yang berikut adalah kerja bakti bersama yang diatur berdasarkan kelas-kelas, supaya tidak semuanya datang sekaligus. Jadi itu yang kita akan lakukan di tahun ini. Saya akan tutup dengan 2 ayat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang tak terkatakan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih ada. Kita diberi kesehatan, kekuatan karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Dia menjaga kita, memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman yang pertama, kita akan mulai kegiatan PPA dengan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun di gereja ini. Ada ulang tahun gereja, ulang tahun PAUD, dan ulang tahun PPA ke-7 pada tanggal 15 Juli hari Rabu jam 14.30, tapi tidak, orang tua tidak hadir. Nonton saja di FB siaran langsung. Karena tidak mungkin ininya baru 14 sudah penuh begini, ya kan? Nanti kita bukan saudara yang ditangkap, saya yang ditangkap, kan? Ya, kan? Ya. Jadi saya tidak mengundang orang tua, tapi berdoalah di rumah, bersyukur karena PPA sudah 7 tahun, ada yang sudah 7 tahun di sini, ada yang 1 tahun, ada yang beberapa bulan, ada yang 3 tahun, 4 tahun. Kita bersyukur. Saya akan buat ibadah itu disiarkan melalui siaran langsung Facebook. Facebook saya John Lee Rosang. Supaya ya, ikuti aja siaran langsung melalui Facebook. Ya, Pak. Kalau Facebook hampir semua soalnya saya tahu ada gitu. Jadi saya lihat buka di Facebook. Kalau YouTube kadang-kadang mungkin tadi buka, tapi kadang-kadang suka juga nonton YouTube. Ya, jadi itu
tidak diundang untuk hadir seperti biasa kita melakukan perayaan. Tapi kita bersyukur di rumah berdoa untuk PPA yang sudah berulang tahun ke 7 tahun dan akan melaksanakan programnya pada periode yang akan berjalan ini. Ini Facebook saya. Saya akan siarkan melalui Facebook ini secara langsung. Jadi seperti ini, langsung siarkan supaya ada. Yang hadir hanya staf, tutor, pengurus, dan anak-anak yang terlibat di dalam acara. Tak tahu kalau ada 10 kali anak-anak. Ya, sebagai tanda ucapan syukur saja. Karena kita tidak bisa mengundang Bapak Ibu, dan bisa juga mengundang semua anak-anak yang ada. Karena kalau terjadi sesuatu kita kumpul di sini, lalu tiba-tiba ada satu yang reaktif, semua kita akan diperiksa. Semuanya. Kalau ada satu saja, semua. Ketika ibu pulang itu di rumah, dilacak. Suami istri juga diperiksa, diambil semua, dites semuanya. Jadi mari kita jaga kesehatan karena itu mahal. Ya. COVID ini penyakit yang paling ada di dunia hari ini. Karena apa? Kalau orang yang kena COVID begitu dia masuk rumah sakit, kalau dia sehat dia pulang. Tapi kalau dia meninggal, kita pun tinggal lihat saja. Karena kita nggak bisa kuburkan. Yang menguburkannya juga harus pakai pakaian khusus. Kita sudah melihat semuanya. Jadi, mari kita menjaga diri kita semua. Yang berikut, rencana kegiatan kelas akan dimulai tanggal 20 Juli. Jadwal dan pembagian kelas dan jumlah anak akan diatur oleh staf dan tutor dan diinformasikan kepada guru. Kalau tidak tahu, proaktif kita bertanya. Kira-kira anak saya di hari apa, jam berapa? Nah sekarang kegiatan di sekolah juga seperti itu, online semuanya. Adakah sudah adakah jadwal dari jadwal online sekolah masing-masing anak? Tidak ada, belum? Belum ada. Jadi belum tahu juga. Ya, ini juga memang kesulitan. Teknologi sudah ada, tapi kesiapan kita memanfaatkan teknologi belum semuanya. Orang tua di sekolah banyak yang tidak punya HP Android, kan? Kalau punya HP Android, kuotanya juga ngap-ngap, kan? Kalau anak muda, anak remaja, anak pemuda, dia bilang semua dia tidak takut di dunia ini, termasuk COVID. Satu aja yang dia takut, kalau HP-nya lagi tidak ada kuota. Karena dia tak bisa kemana-mana, dia tak bisa bikin apa-apa. Jadi lingkungan kita semua ini memang kita paham. Contohnya SD di sana misalnya, yang sekolah atau yang sekolah SMP. Akan memang pasti ada orang tua yang sulit sehingga mungkin perlu luring lagi. Nah kita memahami itu sehingga kita perlu kombinasi. Kombinasi ada kegiatan kelas kelompok kecil. Hasil kegiatan kelas ada penugasan anak. Tolong anak mengerjakan tugas itu. Karena tugas itu menjadi perhitungan dari kehadiran kedua. Ya, dalam minggu itu. Kalau dia tidak kerjakan, nanti dianggap apa? Ya. Jadi ini mohon kerjasama kita semua orang tua di dalam hal ini. Ya, tetap berdoa supaya situasi semakin membaik, tapi juga kita tetap harus mengikuti standar protokol kesehatan. Jangan lengah, jangan lalai. Ya. Memang tempat cuci tangan kita ada di ujung sana, sehingga harus ke sana dulu. Saya sedang pikir mau bikin 1 tahun di sini, ya, supaya masuk langsung kelihatan. Jadi ini yang menjadi harapan, kerinduan kita bisa beraktivitas. Kalau home base tidak ada masalah. Home base kan dikunjungi di rumah ya. Tapi ingat juga, jangan karena dikunjungi di rumah tidak mematuhi protokol kesehatan. Tolong orang tua dengan tutor kita. Waktu pembagian awal kemarin, saya berkata kepada tutor staff, kalau perlu dari pagar aja kasih, ya kan? Tapi waktu dengar kesaksian, Pak, nggak bisa Pak. Ada anak-anak begitu ketemu karena lihat tutornya sudah lama tidak ketemu, dia peluk.
Waduh, saya bilang asal sehat aja gitu. Jadi kita semua memahami batas-batas itu supaya semua berjalan dengan baik, dan kita berdoa supaya lingkungan ini, lingkungan sekitar kita, keluarga kita semua tidak ada yang mengalami itu. Kita semua sehat, diberkati Tuhan. Amin. Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Jelas ya? Jadi nanti kalau ada jadwal atau program yang disampaikan, silakan orang tua merespon. Jadi nanti ada daftar di situ, orang tua mengisi nama, itu perlindungan anak belum itu ya. Sudah juga hari ini. Coba saya lihat. Jadi sebagaimana biasa setiap tahun kita melakukan. Ada yang dibagi. Sudah dibagi. Ada yang dibagi, ada yang. Ya, pernyataan komitmen perlindungan anak, dan orang tua menulis nama, kemudian menandatangani. Yang tidak bisa tanda tangan dengan tanda tangan, pakai cap jempol. Ya, tapi rata-rata semua ya. Ini nanti dibagikan. Ada yang tidak, tapi mereka ada yang belum mengerti ini. Gimana? Oke. Ya, di bawah ini ada tulisan setelah Bapak Ibu nama orang tua, nama ibu bapak, bukan nama anak. Jabatan itu posisi tulis saja orang tua anak. Orang tua kandung dari orang tua nama kandung anak. Dari nama anak. Dari nama anak, ya. Atau pengasuh dari, atau dia wali ya kan, atau dia wali, tulis itu. Tanda tangan ya tanda tangan. Hari tanda tangan mau pakai hari ini semua. Karena mereka ada bawa pulang, Ya. dibaca suami istri, nanti udah itu baru. Oke. Jadi tanda tangan hari dan tanggal itu di saat Bapak Ibu menandatangani taruh tanggalnya. Tidak harus satu hari. Jadi nama, jabatan, posisi itu adalah berkaitan dengan orang tua anak dari orang tua atau pengasuh utama dari anak ini. Jadi seperti itu. Ya. Oke, saya kira itu saja. Dan nanti daftar Bapak Ibu untuk melihat apakah pemilihan program ketahanan pangan mau dilakukan. Yang tidak siap, baik ikan maupun tanaman, tidak usah isi, tidak usah. Yang tidak siap, ya kan? Jadi saya mau melakukan saja yang siap. Kalau dia mungkin ya karena sibuk pekerjaan, pagi ibu pergi kerja, suami juga kerja. Kalau pelihara ikan kan harus kasih makan pagi, sore, ya kan? Kadang-kadang siang. Tiba-tiba pulangnya jam 10 malam tiap hari, datang sudah mati semua ikan. Jadi kasih makan. Ya, kalau tanaman polimer, jadi tanaman itu dalam bentuk polimer. Jadi polimer dikasih, pupuk dikasih, tanah dikasih, ya kan? Bibitnya dikasih, silakan pelihara. Tapi kalau dia ikan, embernya dikasih, netpotnya di atas untuk tanam hidroponiknya dikasih, aquaponiknya, ikannya, bibitnya juga, pupuknya 1 kilo saja. Setelah pupuknya, makanannya 1 kilo, setelah itu makan sendiri. Sudah beli makanannya sendiri. Oke, saya kira itu dari saya. Ada tambahan, Ustaz? Oke, kami akan melakukan pembagian masker dan tutup wajah. Cuman hari ini tutup wajahnya belum datang. Jadi yang ada sekarang masker. Nah, masker sekarang karena ini kelas home base, berarti ini diuntukkan bagi anak-anak kelas home base. Ya, kalau ada orang tua yang tidak punya masker, bukan di sini. Minta sama saya, ada di sana. Minta sama staf lah.
masih ada di situ, masih mungkin 100 masih ada. Tapi semua ini pakai masker, sudah pakai, ya kan? Nah, face shieldnya, tutup wajah yang plastik itu nanti akan kita informasikan dibagikan. Kalau ada 2 anak kakak adik, nah ini hanya untuk adiknya. Kakaknya berarti belum atau sudah menikah, tahu nggak, hafal nggak? Atau begini, siapa yang punya kakak kelas di sini bisa saja dikasih. Ya nanti Ibu Evi kasih tahu ya, supaya nggak 2 kali balik di sini, ya kan? Sekali sudah tahu. Anak usia berapa? Oh, maskernya berarti untuk usia ini. Karena kita membuat klasifikasi masker mulai dari anak-anak 35, 68 masih anak-anak, tapi 9-11 sudah kategori sudah sama seperti kita, dewasa. Nah, untuk face shield wajah itu yang plastik itu anak 35 tidak dapat karena kan dia di rumah saja. Tapi itu dibagi untuk anak 68 yang akan berkegiatan di kelas, ya, pada waktu kegiatan. Jadi nanti itu mungkin nanti dibagi pada anak-anak langsung pada waktu dia datang. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih banyak semuanya untuk perhatiannya. Karena jam 2 lagi ada pertemuan untuk kelas kelompok berikut dan seterusnya. Bapak Ibu mohon perhatian untuk anak home base ketika implementer berkunjung ke rumah, usahakan anak-anak home base itu pakai masker karena itu PP